Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat siwak dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu di kesempatan pada kali ini ya. Oke, karena gua mendapatkan sebuah berita di media sosial, di Facebook, yaitu dari Suara Buruh Migran ya, bahwasannya ada 13 TKI Taiwan diringkus polisi karena edakan narkoba ya. Jadi memberitahukan kepada kalian bahwa berita ini kayaknya memang benar-benar real ya. Coba kita simak dan kita lihat ya. Nah, di sini gua sudah ada yang namanya sebuah berita yang diunggah dari Suara Buruh Migran Indonesia ya. Di sini nih. Dan di sini sudah selesai juga. Coba kita klik dulu ya. Apa sih isi beritanya gitu kan? Karena sangat memalukan sekali berita ini. Bahwasannya orang Indonesia yang bersangkutan, soalnya aduh kena klik lagi anjir. Nah, ini dia nih. Nah, di sini beritanya 13 TKI Taiwan diringkus polisi karena edarkan narkoba. Pimpinan mereka bernama Jolin yang merupakan TKI kaburan juga ya, diringkus sama aparat kepolisian. Dan di sini di Taiwan, tim investigasi kriminal Kota Taipei baru-baru ini telah berhasil mengamankan 13 pekerja imigran Indonesia atau PMI ya, karena menjadi tersangka kasus perdagangan narkoba di Taiwan. Dari 13 tersangka tersebut, 6 diantaranya adalah perempuan dan 1 orang laki-laki dan merupakan PMI ilegal. Nah, kan seru guys ya. Bukannya seru, memalukan tentunya. Sebagai pimpinan dari komplotan tersebut adalah seorang PMI ilegal berusia 35 tahun yang bernama Ati atau Julin ya. Julin mendapatkan barang tersebut dari seorang pengedar narkoba Taiwan yang bermarga Chen, sebut saja Chen ya. Kemudian dia menjualnya kembali kepada pekerja migran lainnya ya. Seru sekali bosku. Aduh, apa ini? Nah, lanjut kita ke berita selanjutnya. Polisi mengatakan Jolin datang ke Taiwan sebagai perawat pasien di kota Taipei ya pada tahun 2017. Udah lama kali ya. Sekarang udah 2021. Tetapi ia hanya bekerja kurang dari 3 bulan udah lolos ya, udah kabur. Jolin secara tidak sengaja bertemu dengan dan berkenalan dengan seorang Chen ya, 27 tahun mungkin ini. Karena di bawah pengaruh Chen, akhirnya Jolin menjadi pekerja migran ilegal. Wah, seru. Dalam menjalankan aksinya, Chen menyuruh Jolin untuk pergi ke tempat berkumpulnya pekerja migran. Di situ Jolin menawarkan barang tersebut secara gratis. Setelah kecanduan, Jolin baru kemudian menjualnya ke mereka. Memang sih kalau sudah yang namanya kecanduan itu ujung-ujungnya dari awal gratis lalu ya udah gue beli gitu kan ya, pasti kayak gitulah. Itu udah positif ya geng ya. Kita lanjut lagi geng. Namun apabila calon pengguna tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya, mereka disuruh masuk ke dalam komplotan kemudian menjadi salah satu pengedar. Wow, gila geng. Polisi mengungkap akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pekerja migran yang terjerumus dengan barang terlarang tersebut. Gak di Indonesia, gak di Taiwan, sama dilarang geng ya.
Dan dari hasil laporan mereka, akhirnya tim investigasi kriminal bekerja sama dengan beberapa instansi terkait lainnya melakukan penggerebekan ke tempat digunakan untuk transaksi barang tersebut. Wow. Dari hasil penggerebekan ditemukan sejumlah barang bukti berupa heroin, amfetamin, ekstasi, dan obat-obat lainnya. Banyak kali berarti ya. Wah, berat kali ini. Kurang lebih seumur hidup lah penjara itu. Oke, geng, lanjut ya. Menurut keterangan salah satu tim, menurut salah satu mana tadi tuh ya? Menurut keterangan salah satu tim investigasi komplotan yang diketahui Jolin merupakan jaringan perdagangan narkoba ya, pekerja migran terbesar di Taiwan Utara, dan sebagian besar sumber obat-obatannya berasal dari Chen. Yang dijual dengan harga 4.000 NTJ ya untuk setiap 3 gram obat tersebut. Saat ini tim kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Ini diterjemahkan oleh Hani TW dari UDN ya. Oke. Nah, jadi intinya dari hasil tim investigasi mengatakan bahwa sudah jelas ini 13 orang ini dinyatakan bersalah karena mengedar obat terlarang. Jadi intinya untuk saya pribadi, untuk memberitahukan pada kalian, kita di sini itu bekerja ya, bekerja untuk mencari yang namanya sesuap nasi demi keluarga, sanak saudara ataupun anak, orang tua dan sebagainya tentunya ya. Cobalah kalau ibaratnya kalau kita mau bekerjalah dengan baik ya, jangan sampai merugikan atau mencemarkan nama baik keluarga, bangsa dan negara ya. Biar bagaimanapun kita datang ke sini itu bekerja, bukan cari masalah gitu kan. Kalau sudah begini, siapa yang rugi? Tentunya keluarga kalian tentunya rugi. Sudah tidak bisa bekerja kemana-mana, udah mendekam di penjara kan. Jadi tolong buat kalian semuanya tetap optimis, kerja dengan baik, capailah cita-cita apa yang dituju dari Indonesia datang ke Taiwan gitu ya. Sebenarnya gue muak sekali dengar melihat berita kayak gini ya. Sebenarnya sangat memalukan sekali lah ya. Tentunya buat kalian juga setelah melihat seperti ini miris ya. Karena sekarang ini banyak kejadian-kejadian itu dari dari PMI sendiri yang bertingkah berulah di negara orang, tentunya di negara Taiwan ini. Oke. Dan untuk kalian cuma saya untuk memberitahukan pada kalian, tentunya semoga bermanfaat. Jadilah seorang TKI yang berwibawa, jadilah pahlawan devisa yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa ya. Tetaplah semangat, ciayo untuk mencari rezeki demi keluarga. Salam untuk semuanya. Yuk, bye-bye.